ketika seseorang yang kita puja, yang kita agungkan, yang kita anggap suci sebagai seorang wali, yang ia termasuk dalam kategori wali songo, justru beliau adalah seseorang yang kecewa dengan Islam itu sendiri. Coba kita bayangkan, bagaimana mungkin seorang pendakwah yang ia senantiasa menyiarkan Islam, tetapi ia justru memilih menjadi seorang murtadin, teman-teman semua. Dan lebih gilanya, teman-teman semua, nama beliau tetap dipakai, disucikan, diislamkan kembali dalam sejarah Wali Songo. Beliau adalah Sunan Kalijogo atau Gan Sicang, teman-teman semua. Gan Sicang atau Sunan Kalijogo ini, beliau memilih murtad karena apa? Muak melihat sesama muslim saling bertikai, saling berperang. Demi apa? Kekuasaan, teman-teman semua. Oleh karena itu, teman-teman semua, pada hari ini kita akan membongkar tentang sejarah seorang yang bernama Sunan Kalijogo atau Gan Sicang ini, yang dimana nama beliau tetap disucikan oleh kerajaan Mataram. Untuk apa? Lain tidak bukan hanya untuk melegitimasi kekuasaannya saja, teman-teman semua. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas, teman-teman semua. Sekelompok masyarakat yang mengklaim ia lebih berhak dihormati dengan adanya silsilah daripada Wali Songo. Bahkan di Indonesia sampai-sampai muncul gerakan masyarakat yang bernama PWILS, teman-teman semua, yang mengklaim bahwa mereka adalah ulama pribumi dan sebagainya. Tapi jujur, di satu sisi saya mendukung daripada gerakan PWILS, di mana untuk melawan daripada gerakan Ba'alawi. Tetapi di satu sisi juga saya menolak karena apa? Ujungnya tetap sama. Mereka tetap meminta penghambaan, penghormatan kepada dirinya yang mengklaim memiliki terah daripada Wali Songo, kan seperti itu aja. Nah, kemudian teman-teman semua, yang menarik adalah apa? Ketika ada seorang sunan yang bernama Sunan Kalijogo, yang dikatakan bernama Raden Sahid lain sebagainya. Tetapi yang menarik daripada penelitian akademik yang dilakukan oleh Prof. Tantasen, bahwa beliau itu menemukan sejatinya Sunan Kalijogo ini memiliki nama Tionghoa yang bernama Gan Sicang, yang dimana ayahnya Gang Encu memimpin daripada Manila kemudian ke Tuban. Nah, kemudian teman-teman semua, kita wajib mencatat ini, bahwa Sunan Kalijogo adalah seorang Muslim Tionghoa, yang dimana beliau itu bukan keturunan bangsawan priayi pribumi, enggak. Tetapi beliau adalah teknokrat era Cheng Ho. Bahkan beliau pun sempat menjadi kapten, teman-teman semua. Tetapi menariknya, sejarah Indonesia ini rasis. Kerajaan Islam Mataram nggak mau mengakui kalau fondasi Islam di Pulau Jawa dibangun oleh orang-orang etnis Tionghoa. Bahkan juga dibangun oleh orang-orang Tionghoa yang telah murtad. Sampai-sampai identitas etnis Tionghoa mereka dibuang, teman-teman semua. Dan akhirnya apa? Diganti dengan narasi lokal agar para penguasa kerajaan Islam Mataram memiliki legitimasi atas kepemerintahannya, teman-teman semua. Kemudian yang menarik, ketika kita membahas Sunan Kalijogo atau Gan Sicang, kita diajarkan di sekolah-sekolah bahwa beliau adalah seorang arsitek Masjid Agung Demak. Tujuannya untuk apa? Hanya untuk berdakwah lain sebagainya. Tetapi teman-teman semua, bagaimana mungkin orang bisa berdakwah Islam kalau dia sudah murtad? Kan seperti itu. Lantas mengapa Sunan Kalijogo memilih murtad? Karena setelah kematian Bong Takeng, terjadi perpecahan yang sangat serius, teman-teman semua, dalam komunitas Muslim Tionghoa di Pulau Jawa. Yang dimana pada awalnya Muslim Tionghoa di Pulau Jawa bermazhab Hanafi harus terpinggirkan dengan banyaknya anak-anak Tionghoa Sino Jawa ini yang bermazhab Syafi'i. Dan terjadi pertempuran di kala itu. Bahkan sampai-sampai Muslim Tionghoa Hanafi harus terpinggirkan, terisolasi di Sumatera, khususnya di Palembang, teman-teman semua. Oleh karena itu juga, ketika kita membaca bukunya Prof. Tantasen, beliau menjelaskan banyak sekali orang-orang Muslim Tionghoa Hanafi setelah kematian Bong Takeng ini memilih murtad kembali kepada ajaran leluhur, teman-teman semua. Kenapa?
Karena mereka melihat pertikaian sesama muslim. Termasuk mungkin ya, Gan Si Chang ini. Mungkin saja Kalijogo waktu itu juga muak melihat pertikaian sesama muslim. Bukannya berjuang bersama, mendakwahkan Islam, justru ingin menyatukan Islam dalam satu mazhab. Kan seperti itu. Sampai terjadinya konflik berdarah sesama muslim. Sampai akhirnya banyak orang Tionghoa yang muslim Hanafi harus murtad meninggalkan agamanya. Terlebih lagi teman-teman semua, pada tahun 1449, perpecahan sudah mulai terlihat. Darah sesama muslim sudah mengalir. Ketika itu, Jin Bun atau Raden Fatah yang melakukan ekspansi besar-besaran, terutama untuk islamisasi, yang dimana Raden Fatah sampai-sampai menyerang komunitas Tionghoa non-muslim di Semarang. Dan mungkin salah satunya adalah Gan Si Chang ini yang diserang. Hingga pada akhirnya, Gan Si Chang di kala itu menawarkan diri untuk membantu membangun daripada suatu ikon, suatu lambang Kesultanan Demak di kala itu, yaitu Masjid Agung Demak. Lantas kita bertanya, Masjid Agung Demak ini proyek apa? Bisa jadi Masjid Agung Demak adalah proyek pesanan, proyek permintaan daripada Raden Fatah yang ingin mengislamkan Jawa seutuhnya. Karena kalau kita melihat catatan sejarah, ternyata Masjid Agung Demak ini dibangun melalui banyaknya tangan non-muslim Tionghoa, termasuk tangannya Gan Si Chang sebagai seorang arsiteknya, teman-teman semua. Sehingga masjid ini dibangun oleh tangan seorang murtadin yang sudah tidak percaya lagi pada sistem formal yang isinya hanya orang-orang yang haus akan darah, tetapi mereka berlindung di balik agama Islam. Bahkan mungkin ya, bisa juga bahwa masjid ini hanyalah suatu monumen kemunafikan para penguasa di kala itu, teman-teman semua. Mungkin loh ya. Kemudian teman-teman semua, masalah murtadnya Gan Si Chang ini, masih banyak sekali orang-orang yang menolak akan hal ini. Dia beranggapan bahwa bisa saja Gan Si Chang ini hanya pindah mazhab dan sebagainya, kan begitu. Karena dahulu Tionghoa ini Hanafi, lantas masuklah golongan muda yang dipimpin oleh Bong Swihu, Sunan Bonang ini, yang menggunakan aliran mazhab Syafi'i. Bisa saja Sunan Kalijaga atau Gan Si Chang hanya murtad pindah aliran mazhab. Kan seperti itu kata-kata mereka. Tetapi teman-teman semua, saya minta jangan naif. Kita harus berbicara jujur. Saya sebagai alumni perbandingan mazhab, justru lebih nyaman dengan mazhab Hanafi. Karena apa? Lebih menggunakan akal. Mereka disebut sebagai ahlul ra'yu, menggunakan akal, teman-teman semua. Bahkan mazhab Hanafi pun paling longgar loh dalam masalah fikih. Contoh, ada seseorang yang baru masuk Islam, dia nggak bisa pakai bahasa Arab, lantas dia mau sholat. Dia diperkenankan oleh Imam Abu Hanifah untuk menggunakan bahasa daerahnya, sembari belajar untuk berbahasa Arab dalam sholat, seperti itu. Berbeda halnya dengan mazhab Syafi'i, wajib berbahasa Arab. Ini sudah sangat jelas teman-teman semua. Sehingga kalau Gan Si Chang berpindah mazhab hanya untuk mencari kelonggaran, yaitu kebohongan belaka. Kan seperti itu. Sehingga kalau masalah fleksibilitas dalam keagamaan, Gan Si Chang nggak perlu pindah agama, nggak perlu menjadi seorang murtadin, teman-teman semua. Tetapi masalahnya bukan karena mazhab, tetapi karena moral umat Islam di kala itu. Dan mungkin sampai saat ini. Dan kalau kita mencoba menelaah, bagaimana mungkin seorang muslim, seorang pendakwah bisa kecewa terhadap agamanya? Jawabannya itu tadi teman-teman semua. Karena sesama muslim saling berkelahi, bahkan saling menguasai, menjajah satu sama lain, teman-teman semua. Terlebih lagi, ketika kalimat takbir Allahu Akbar diteriakkan bukan untuk mengagungkan Allah, tetapi hanya untuk saling membenarkan tindakan pembunuhan. Sehingga mungkin Gan Si Chang lebih baik memilih membuang jubah agamanya, membuang agamanya, daripada ia harus jatuh dalam kemunafikan agama. Dan mungkin Sunan Kalijogo beranggapan bahwa lebih baik saya sebagai seorang murtadin. Untuk apa saya masuk dalam barisan mereka jika mereka adalah para pembunuh berkedok agama? Mungkin seperti itu, teman-teman semua. Dan ini menjadi tamparan keras untuk kita semua yang masih sukanya berantem membawa nama-nama agama, teman-teman semua. Lantas yang menjadi pertanyaan, jika Gan Si Chang atau Sunan Kalijogo adalah seorang murtadin,
Lantas kenapa kita mengenalnya sebagai seorang wali? Inilah mahakarya kerajaan Islam Mataram. Mataram, mohon maaf saya katakan, bahwa ia sebagai dalang daripada operasi pemalsuan sejarah. Mereka ini butuh tokoh yang Jawa banget, yang sinkretisme banget, yang dimana itu ada pada diri Gansicang, teman-teman semua. Untuk apa? Untuk menidurkan rakyat agar tidak ada perlawanan kepada diri mereka. Maka bisa jadi mayat sejarah Gansicang diambil kembali, di-rebranding kembali, bahkan diislamkan kembali di atas kertas yang mereka tulis, teman-teman semua. Bahkan teman-teman semua, perlu dicatat juga bahwa proses asimilasi yang terjadi dalam kerajaan Islam Mataram di kala itu menyebabkan hilangnya jejak sejarah komunitas Muslim Tionghoa Hanafi yang asli. Sehingga mereka digantikan dengan narasi Islam Panjawa, teman-teman semua. Artinya apa? Sengaja dihapus, sengaja dihilangkan, teman-teman semua. Untuk apa? Agar masyarakat tidak tahu bahwa Wali Songo yang ada, Wali Songo yang kita anggap sebagai seorang manusia suci, adalah seseorang yang kecewa terhadap agamanya sendiri. Bahkan ia bukanlah daripada pribumi asli, melainkan berangkat daripada etnis Tionghoa, teman-teman semua. Dan kalau kita berbicara persoalan masalah budaya yang diajarkan oleh Gansicang, yaitu wayang, gamelan, lain sebagainya, ya itu adalah pelarian Gansicang. Karena beliau telah muak jika harus berbicara syariat, berbicara nama Tuhan, tetapi nama Tuhan hanya untuk digunakan sebagai alat legitimasi pembunuhan, alat legitimasi daripada kejahatan kekuasaan. Tetapi kerajaan Mataram justru menyatakan bahwa strategi daripada Gansicang atau Sunan Kalijogo adalah sebagai metode dakwah lain sebagainya. Apakah itu benar atau itu salah? Silahkan teman-teman jawab. Oleh karena itu teman-teman semua, sebagai akhir kata, saya tegaskan di sini bahwa Wali Songo yang kita kenal sejatinya adalah proyek branding politik kerajaan Islam Mataram. Kepalsuan ini dipelihara ratusan tahun untuk apa? Untuk satu tujuan, yaitu menjaga Anda, menjaga kita semua tetap patuh pada narasi penguasa. Dan sejatinya Gansicang telah memberikan contoh yang begitu keras kepada kita semua. Lebih baik murtad, keluar daripada agama, daripada beragama tetapi tangannya berlumuran darah, daripada beragama menyembah Tuhan, berteriak takbir lain sebagainya, tetapi hanya untuk alat pembunuhan semata. Dan sejatinya tindakan yang dilakukan oleh Gansicang ini telah banyak terjadi, teman-teman semua. Banyak sekali umat Islam, ulama di kala itu, cendekiawan lah. Mereka muak melihat Islam. Lantas mereka memilih murtad dan menjadi seorang sabiin. Sabiin itu artinya mereka tidak beragama. Tidak beragama, tetapi mereka lebih kepada ketuhanan belaka saja. Karena kita terkadang terjebak pada nama agama, simbol agama, yang pada akhirnya justru membuat kita bersikap sempit, bersikap ekstrim lain sebagainya, teman-teman semua. Oleh karena itu teman-teman semua, pada akhirnya saya kembalikan kepada teman-teman semua, mau percaya tentang apa yang saya katakan, atau mau percaya tentang yang dibuat oleh kerajaan Islam Mataram, silahkan teman-teman jawab. Dan saya tegaskan, berhentilah kita menjadi budak narasi mereka. Kita wajib berani membaca, berani gila, dan berani, kalau kata Buya Syakur, untuk murtad lain sebagainya. Nggak usah takut murtad, kan seperti itu teman-teman semua. Atau dalam kata yang lebih baik, yang dikatakan oleh Syekh Panji Gumilang, merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu, teman-teman semua. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu teman-teman semua, merdeka.